أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat rahimakumullah wa akhusu al-ustad Budi Mutakin, al-ustad Irsyad, orang namanya tukang D-nya atas saksi. Mudah-mudahan Ustaz Budi, Ustaz Irsyad dan kita semua ada di dalam sehat, fiat dan penuh dengan keberkahan. Amin. Para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, insya Allah kita akan melakukan thalabul ilmi terkait dengan masalah silaturahim yang esensinya, jadi poin-poin, nilai-nilai zuqimah, jadi penuh makna. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Budi Mutakin. Silaturahim ini biasanya, atau memang sudah menjadi biasa ya, sudah menjadi budaya, menjadi tradisi, terlebih-lebih setelah Idul Fitri. Nah, kalau habis Idul Fitri ada acara silaturahim. Dan sekarang ini sudah lebih 1 bulan nih dari sejak kita menunaikan sholat Id. Tetapi masih semarak terus adanya acara silaturahim. Ustadz Budi, tadi pagi saya juga mengisi nih acara silaturahim di lingkungan jemaah haji. Dan minggu depan pun masih ada nih acara-acara yang terkait dengan silaturahim. Jadi silaturahim telah menjadi tradisi yang baik sekali, yang tumbuh dengan semarak, tentu berangkat dari nilai-nilai Islam. Hadirin rahimakumullah, inti dari ajaran Islam itu ada 2. Yang pertama adalah menata hubungan dengan Allah, yang kemudian kita sebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua, menata hubungan dengan sesama hamba Allah, yang kemudian sudah sama-sama kita maklumi dengan istilah hablum minannas. Nah, ini 2 hablun, ini 2 hubungan, 2 ikatan, ini harus terintegrasi, ya, harus menyatu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Budi. Jadi orang yang memiliki kesantunan, memiliki kebijaksanaan, memiliki sikap simpati dan peduli terhadap sesama, memiliki cinta dan kasih sayang terhadap sesama, baik sekali, hormat, memiliki tasamuh, toleran, dan suka menolong orang lain, dermawan. Akan tetapi manakala tidak dibarengi dengan menata hubungan dengan Allah, maka seperti di dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh ada di dalam kerugian illal ladzina aman, kecuali orang yang beriman. Jadi berbuat baik dengan sesama makhluk Allah, tetapi tanpa diimbangi dengan ibadah, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Sebaliknya juga, kerajinan dalam beribadah, kekhusyuan di dalam beribadah, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan di dalam kehidupan,
Ya, habis sholat malah menjelek-jelekan orang lain. Habis sholat malah menyakiti hati orang lain. Habis sholat malah eh, merampas hak kepemilikan dan hak hidup orang lain. Maka ibadah yang tidak kemudian memberikan dampak pada penguatan hubungan sesama hamba Allah itu juga belum bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hablum minallah pada satu sisi dengan hablum minan nas. Hablum minan nas, kalau hablum minallah kita sudah sama-sama maklumi melalui ibadah penguatannya, melalui sholat, saum, zakat, dan haji. Insya Allah sebentar lagi saudara-saudara kita akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara penguatan hablum minan nas, programnya itu disebut dengan silaturahim. Pada malam hari ini kita akan coba maluruh, kita akan coba dalami tentang silaturahim. Baik, yang pertama. Ini apa silaturahmi atau silaturahim? Nah, ini lah kan itu cuma nama saja. Ya si kata siapa? Shakespeare itu. Ya apa artinya sebuah nama? Gitu. Betul juga. Tetapi kita perlu memahami dengan tepat, dengan baik. Karena tidak semata-mata ada nama kalau tidak memiliki nilai syiar. Pasti ada value, pasti ada qimah, pasti ada hikmah di belakang daripada nama. Mari kita lihat. Kita mulai dulu dengan silaturahim. Jadi ada dua kata silah dan kata ar-rahim. Silatun itu artinya ikatan atau hubungan. Sementara ar-rahimi secara bahasa artinya adalah kandungan. Jadi seorang perempuan ketika dia hamil, nah itu kandungan. Hadirin rahimakumullah, ar-rahim itu sendiri jamaknya adalah al-arham. Nah, di dalam Al-Quran kita menemukan kata al-arham ini. Misalnya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham. Nah, arham di sini adalah jama dari ar-rahim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu diri. Min nafsi wahidah. Kesananya wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah allazi tasaaluna bihi wal arham. Yang kalian minta, ya, yang kalian minta, wal arham, adanya penguatan al arham. Kemudian ayat lain misalnya di surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan pemilik al-arham, gitu, sebagian daripada mereka atas sebagian yang lain itu lebih utama fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Maksudnya pemilik hubungan al-arham itu di dalam kitab Allah itu mereka diutamakan. Nah, ini hubungannya dengan persoalan waris. Bapak sama Ibu, ahli waris itu ada 3. Satu, ada zawul furud,
yaitu mereka pemilik persentase. Misalnya kalau ada yang wafat meninggalkan bapak dan ibu, maka bapak mendapatkan 1/6. Ibu juga mendapatkan 1/6. Likulli wahidim minhuma as-sudus. Nah, itu bapak sama ibu disebut zawil furud. Mereka pemilik warisan dengan persentase. Atau perempuan, anak perempuan, manakala dia sendiri, bapak wafat, maka anak perempuan mendapatkan 1/2. Tapi kalau anak perempuan itu berdua atau lebih, mereka bersekutu di dalam 2/3. Nah, jadi anak perempuan itu disebut zawil furud. Mereka adalah pemilik ahli waris, pemilik persentase yang sudah ditentukan. Furud itu artinya ditentukan. Kemudian yang kedua, ashabul asobah, yaitu mereka yang mendapatkan sisa. Anak laki-laki yang mendapatkan sisa. Anak perempuan sebetulnya bisa ashabul furud, bisa menjadi ahli waris dengan persentase yang sudah ditentukan, tapi juga anak perempuan bisa menjadi asobah bil ghairi, yaitu dengan keberadaan anak laki. Jadi kalau bapak meninggalkan 2 anak laki dan perempuan, maka anak laki dan perempuan itu mereka menjadi ahli waris dengan asobah mendapatkan sisa. 2 tuh. Lalu yang ketiga, nah ini dia yang disebut dengan ulul arham. Nah gitu ya. Ulul arham. Siapa ulul arham? Ulul arham ini adalah silatul qarabah. Jadi mereka pemilik kedekatan. Kedekatan secara biologis, kedekatan secara nasab, yaitu kedekatan yang ada hubungannya dengan kandungan seorang perempuan. Ketika dia perempuan melahirkan anak, kemudian ada hubungan darah. Jadi silaturahmi itu adalah ikatan sedarah atau ikatan persaudaraan. Nah, itu silaturahmi. Hadirin rahimakumullah. Sementara ar-rahmi, nah ini ar-rahmi, kalau tadi silaturahmi, sekarang ar-rahmi. Apa itu ar-rahmi? Nah, saya menemukan ternyata ar-rahmi itu menurut kitab Lisanul Arab, Ibnu Mandur, kata beliau, ar-rahmi itu artinya adalah wi'a'un fil batni. Semacam penyakit yang ada di dalam perut. Gitu. Aduh, lamun saur bahasa urang nama, ar-rahmi teh mencret. Gitu. Nah, gitu. Jadi silaturahmi itu adalah hubungan, ya, menata hubungan, tapi mengakibatkan ar-rahmi, mengakibatkan sakit perut. Apunten ya. Tos di mana tos silaturahmi, tos gitu armam, tos terus dari patuangan, eta silaturahmi. Oh, ternyata nebarkeun panyawat patuangan. Ini kalau dilihat dari pendekatan bahasa sama ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, dari 2 kata silaturahmi dengan silaturrahim, mungkin yang lebih tepat itu adalah silaturrahim. Ya. Nah, tetapi ini sudah baku. Artinya sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, mungkin secara etimologi tidak tepat, tetapi ya kita artikan saja ya silaturahmi itu ya sebagai silaturahmi. Namun seperti tadi di awal saya katakan bahwa nama itu mengandung value, mengandung nilai, mengandung qimah. Maka ada baiknya mulai sekarang kita syiarkan bukan silaturahim, melainkan bukan silaturahmi, melainkan silaturahim.
rahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahimi berarti ikatan persaudaraan atau menata hubungan persaudaraan, menata hubungan pertemanan, menata hubungan persahabatan supaya menjadi hubungan persaudaraan yang rahim tadi, seolah-olah satu rahim, seolah-olah sama-sama keluar dari seorang ibu. Sebaliknya dari silaturahim adalah qat'ur rahimi. Nah, qat'u artinya memotong. Ar-rahimi ya tadi ar-rahim, persaudaraan. Di dalam Al-Quran kita menemukan ada ayat yang sifatnya itu menunjukkan perintah, yaitu. Tetapi kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang apa itu bahayanya daripada memutus hubungan ar-rahim. Gitu. Ayat yang bernuansa perintah ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk bersambung. Gitu. Nah, ini surat Ar-Ra'd ayat 21, nuansanya adalah perintah. Sementara yang kedua, nah ini yang berwarna biru ya. Ini nuansanya itu adalah menjelaskan tentang bahayanya qat'ur rahim, memutus silaturahim. Fahal asaitum ya tawallaitum tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Surat Muhammad ayat 22-23. Dari dua ayat ini saya mohon izin ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini untuk mendalami Al-Quran surat Muhammad ayat 22 dan 23. Kembali saya bacakan ayatnya. Langsung kemudian saya terjemahkan. Fahal asaitum ya tawallaitum. Maka apakah sekiranya kalian berpaling? Kemudian atufsidu fil ardi. Kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian wa tuqatti'u arhamakum. Dan kalian memutuskan persaudaraan. Nah, diperintahkan untuk silaturahim, menyambungkan persaudaraan. Ini tuqatti'u arhamakum. Justru kalian memutuskan persaudaraan. Ulaikal ladzina la'anahumullahu. Mereka itulah yang Allah kutuk, yang Allah laknati. Seperti apa Allah melaknati mereka? Fa'asammahum. Maka Allah akan membuat tuli pendengaran mereka. Wa'a'ma absarhum. Dan Allah akan membuat buta penglihatan mereka. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini yang akan kita coba dalami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil pesan yang dalam, yang oleh Allah diungkapkan melalui redaksi fahal asaitum dan seterusnya sampai fasammahum wa ma'absar. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fahal asaitum in tawallaitum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa? Tawallaitum. Jika kalian berkuasa, Bapak sama Ibu. In itu adalah huruf syarat yang berarti jika. Tawalla itu fi'il syarat, artinya tawalla, berkuasa. Jika kalian berkuasa. Berarti ada jawab syarat. Jawabnya mana? Nah, itu yang sebelah kiri.
Ya, kalau di layar berarti sebelah kanan yang Bapak lihat, yang berwarna biru. Itu jawabnya, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jika kalian berpuasa, itu kata Allah, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan persaudaraan. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini memandang negatif terhadap kekuasaan ya. Ya, selintas kan seperti itu. In tawallaitum, jika kalian berkuasa, jika kalian tawallaitum, mengurus sesuatu, nah gitu, maka antufsidu fil ardi, maka kalian akan membuat kerusakan dan seterusnya. Nah, jadi akibat apa? Jawab syaratnya yang warna biru. Apakah memang kekuasaan itu identik dengan membuat kerusakan? Apakah kekuasaan itu identik dengan memutus persaudaraan? Tidak demikian, bukan? Di dalam sejarah kita menemukan bahwa mereka yang berkuasa itu adalah peluang untuk berbuat kebaikan. Banyak sekali penguasa-penguasa yang baik. Banyak sekali penguasa-penguasa yang hebat. Jadi tidak setiap penguasa akan berbuat zalim. Antufsidu fil ardi sampai watuqatti'u arhamakum. Oleh karena itu kita perlu menyelami ayat ini. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Dari beberapa tafsir yang saya coba baca, ternyata tawallaitum di sini itu berarti a'radtum. A'radtum artinya adalah berpaling. Berarti jika kalian berpaling. Nah gitu. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Jika kalian berpaling, maka antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jadi kata kuncinya itu pada berpaling. Bapak sama Ibu coba silahkan bayangkan orang yang berpaling. Berpaling gitu. Ya, memalingkan muka gitu kan. Memalingkan badan. Mungkin ketika kita bertemu dengan orang ya, mungkin orang itu agak agak kurang suka sama kita. Mungkin dia dislike. Tapi dia biasa-biasa aja, ketemu senyum. Oh, tidak setiap orang yang ketika kita ketemu dengannya lalu kemudian dia senyum kan baik juga, dia belum tentu kan. Ada orang mungkin yang dia dislike sama kita, dia nggak suka sama kita, tapi dia senyum aja gitu, dipaksain lah gitu, kira gitu. Sekarang ada orang yang dia dislike kepada kita, tapi dia tidak senyum, malah dia memalingkan badan. Gitu. Artinya apa Bapak sama Ibu? A'radtum itu adalah orang yang menampakkan. Orang yang berpaling itu adalah orang yang mendemonstrasikan. Gitu. Jadi dia tidak menyembunyikan itu. Ya, orang bisa saja kurang suka gitu, tapi kita sembunyikan gitu kan. Biasanya gitu kan. Ini enggak, didemonstrasikan. Berarti a'radtum itu lebih tinggi itu nilai. Jika kalian a'radtum, jika kalian berpaling, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalian akan memutus silaturahmi. Hadirin rahimakumullah, tapi kita masih belum mendapatkan makna yang lengkap ini. Yang dimaksud dengan a'radtum itu apa gitu ya? Berpaling dari apa? Maka untuk menjawab tanda tanya ini, kita bisa melihat itu fahal asaitum. Fa. Bapak sama Ibu, fa itu adalah harfu isti'nafin. Jadi huruf isti'naf. Apa itu huruf isti'naf? Huruf isti'naf itu adalah huruf yang memulai yang baru. Nah gitu.
yang memulai yang baru. Dia berada di dalam sebuah kalimat yang baru dan dia memiliki makna yang utuh, gitu. Dia memiliki makna yang utuh. Tapi dengan keberadaan huruf isti'naf ini, maka dia memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, gitu. Oleh karena itu, untuk memahami ayat Al-Quran yang dimulai dengan huruf isti'naf seperti fa, wau, summa, lakin, atau amma, wa, dan, fa, maka, summa, kemudian lakin, akan tetapi, amma, adapun. Nah, itu perlu kita melihat ayat sebelumnya. Gitu. Ini ayat Al-Quran kan surat Muhammad ayat 22, 23 ya. Ini 22. Maka untuk memahami a'radtum, kita lihat ayat 21-nya gitu loh, Bu. Ya, Pak? Apa itu? Hadirin rahimakumullah. Di ayat 21 disebutkan ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ta'atun, ketaatan. Berarti orang yang berpaling, orang yang apa ya? Bukan orang yang sekedar tidak suka pada ketaatan kepada Allah, tapi dia mendemonstrasikan ketidaksukaannya itu, didemonstrasikan. Hadirin rahimakumullah, kita bisa membayangkan ya, si ayat ini ternyata memberikan makna yang sangat dalam. In tawallaitum, jika kalian berkuasa dan menampakkan, mendemonstrasikan ketidaksukaannya. Ketidaksukaan terhadap apa? Oh, itu terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti berpaling andinillah dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah berarti berpaling dari kitabillah. Berpaling dari sunnat Rasulullah. Berpaling dari agama Allah berarti berpaling dari apa? Nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai kewajiban, nilai-nilai halal dan haram, nilai-nilai etika yang datang dari Allah. Ini yang pertama. Jadi orang yang berpaling, Bapak sama Ibu. Berpaling dari apa? Berpaling dari ketaatan kepada agama Allah. Berpaling dari ketaatan terhadap nilai-nilai yang datang dari Allah. Berpaling dari ketaatan kepada syariah yang datang dari Allah. Kemudian yang kedua, ini menarik itu. Wa qaulun ma'rufun. Dan qaulun, ucapan, ma'rufun, yang baik. Hadirin rahimakumullah. Saya memaknai ini qaulun ma'rufun ini, saya dalam pikiran saya itu, ini qaulun ma'rufun itu kan menunjuk pada nilai-nilai yang baik. Mungkin secara syariah tidak ada ketentuannya pada Al-Quran secara eksplisit. Mungkin secara sunnah Nabi belum disebutkan secara eksplisit di dalam sabda Nabi. Atau mungkin juga itu belum termasuk di dalam yang diceritakan oleh para sahabat menjadi bagian dari sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini perbuatan baik. Gitu. Wa qaulun ma'rufun. Atau dengan kata lain, qaulun ma'rufun ini menunjuk pada nilai-nilai yang merupakan hasil kita sebagai manusia mencoba mengekspresikan pikiran kita, berkreasi, berinovasi, maka lahirlah nilai-nilai. Dalam bahasa hukumnya norma-norma. Qaulun ma'rufun itu bisa berarti juga undang-undang. Qaulun ma'rufun bisa berarti juga peraturan-peraturan yang dibikin oleh kita manusia. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang menyebabkan antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mengapa orang sampai kemudian membuat kerusakan di muka bumi itu? Dan mengapa mereka sampai memutuskan persaudaraan?
Itu sebabnya adalah karena a'radtum, karena berpaling dari ketaatan kepada Allah dan berpaling dari kebaikan-kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut. Ayat ini setelah fa itu ada huruf hal. Hal itu artinya apakah? Itu huruf harfu istifhamin. Huruf yang apa ya? Huruf soal itu, huruf yang bertanya, huruf yang meminta jawab. Maka kalau kita dekati melalui bahasa, apakah kalian, gitu kan? Gitu. Apakah kalian jika berkuasa dan berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka bla 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 bla. Apa begitu? Nampaknya Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Hal di sini betul harfu istifham, huruf yang bertanya, tetapi sesungguhnya ayat ini tidak meminta jawaban. Para alim ulama memberikan penjelasan bahwa huruf istifham, hal, huruf bertanya di sini, itu sebetulnya sedang mencela kita, Bapak sama Ibu. Atau dalam bahasa lain disebut dengan tawbih. Tuh, saya apa itu namanya? Itu di sebelah bawah ya. Istifhamun takririyun tawbihiyun. Ayat ini tidak sedang bertanya kepada kita. Ayat ini tidak meminta jawaban dari kita. Tapi sesungguhnya ayat ini nuju nyubit ka urang, nuju ngajewer ka urang, nuju nyubit kita. Ayat ini sedang mengingatkan kepada kita bahwa antufsidu fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan tali persaudaraan, itu sesungguhnya itu semua Bapak sama Ibu terjadi karena satu hal yang sangat mendasar, yaitu tawallaitum an ta'atin wa qawli ma'rufin, disebabkan karena menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan dari segala macam bentuk kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi penguasa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah tentu akan memberikan dampak yang sangat eskalatif. Ibaratnya kalau seorang, maaf ya, kalau seorang rakyat biasa, dia berbuat jahat, terukur akibatnya. Implikasinya itu ya bisa terbatas, bisa dibatasi. Tapi seorang pemimpin manakala berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka akan memberikan dampak yang sangat luas sekali. Seluas mereka yang dipimpinnya. Ya, kalau Pak Lurah misalnya berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka sadesa, sakelurahan akan menanggung akibat itu antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Hadirin rahimakumullah. Maka ayat ini memberikan pesan kepada setiap yang diberi oleh Allah kewenangan untuk mengurus persoalan umat dalam berbagai aspek, di mana aja. Ngurusnya di organisasi, ngurusnya di lembaga, menjadi pemimpin di kampung, menjadi pemimpin di profesi, menjadi pemimpin di dalam level apapun. Maka ayat ini mengingatkan akan kewajiban untuk taat kepada Allah. Sekiranya tidak taat kepada Allah, maka akan memberikan efek atau dampak
yaitu kerusakan di muka bumi, dan akan memutuskan silaturahim. Mari kita lanjut, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Kita mencoba untuk mendalami akibat. Tadi ya kan huruf syarat, awalnya itu fi'il syarat. Jika berkuasa dan berpaling, gitu, maka akibatnya ada dua. Satu, antufsidu fil ardh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, antufsidu fil ardh, akan membuat kerusakan di bumi. Enggak disebutkan membuat kerusakan di bumi dalam aspek apa, membuat kerusakan di bumi dalam bidang apa, membuat kerusakan di bumi di dalam skop apa, nggak disebutkan di ayat. Maka berlakulah kaidah hadful maf'ul yufidul. Maka kerusakan yang diakibatkan oleh sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah itu luas sekali. Hadirin rahimakumullah. Seluas bidang-bidang kehidupan manusia. Atau seluas bumi itu sendiri. Gitu. Antufsidu fil ardi. Kalau berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka antufsidu fil ardi akan merusak di muka bumi. Aspek apa? Yang pertama-tama adalah aspek akidah. Secara umum biasanya kita suka menyebut ideologi. Akan merusak aspek ideologi. Bakal dirusak keyakinannya. Bapak sama Ibu. Makanya jangan aneh kalau kita melihat ada orang yang, maaf ya, menjadi pemimpin di level apapun. Lalu kemudian mereka ingin mencoba, merusak akidah. Membelokkan akidah. Membelokkan keyakinan kepada Allah. Ya, dengan menunjukkan cara ibadah, tapi ibadah lain ibadah ke Allah. Dengan menunjukkan menyembah, tapi nyembah lain ke Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini dalam konteks merusak akidah. Bisa juga yang dirusak aspek politik. Gitu kan kita menyebutnya yang populer ya dalam kehidupan kita. Akidah, ideologi, politik. Bapak sama Ibu berbicara tentang politik adalah berbicara tentang tentang kekuasaan. Tapi berbicara tentang politik adalah berbicara tentang kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan berarti berbicara tentang tanggung jawab. Berbicara tentang kepemimpinan berarti berbicara tentang kemampuan. Tentang keterpilihan yang terbaik. Untuk mewakili umat, bisa drive, bisa mendampingi umat, bisa mengarahkan umat, bisa membimbing umat. Lalu, antufsidu fil ardi, orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka itu semua bisa dirusak. Tatanan berpolitik yang bagus dirusak. Lalu yang ketiga, hukum. Hadirin rahimakumullah, antufsidu fil ardi dalam aspek hukum. Hukum harusnya menegakkan keadilan. Yang salah harus dihukum. Yang benar harus dijahit. Harusnya adil. Makanya di kehakiman itu lambangnya itu adalah mizan. Lambangnya itu adalah timbangan. Dan timbangannya tidak boleh berat sebelah, harus sama, harus adil. Tapi ketika orang itu tawallaitum an ta'atin wa qali ma'rufin, maka yang akan terjadi adalah hukum pun biasa diacak-acak. Dibikin rusak segi hukum. Ekonomi, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah adalah ja'ala lakumul ardo, adalah buat kita.
Bumi adalah merupakan tempat kita hidup. Tidak bisa kita hidup di luar bumi. Mau ke Mars, mau kemana nggak bisa. Bumi adalah tempat kehidupan kita. Karena bumi tempat kehidupan kita, maka boleh kita mengambil manfaat daripada bumi, tapi kita harus memastikan bahwa bumi itu bisa terus baik. Sebab kita ingin terus menjadi orang yang bisa hidup dengan baik. Baik buat kita maupun anak kita, keturunan kita, dan seterusnya. Maka ketika kita mengambil manfaat dari bumi itu tidak boleh dengan eksplorasi yang berlebih-lebihan. Maka in tawallaitum, jika berpaling dari ketaatan kepada Allah, itu dasarnya. Ketika terjadi berpaling dari ketaatan kepada Allah, yang akan terjadi adalah kerusakan secara ekonomi. Hadirin rahimakumullah, sistem ekonominya menjadi rusak karena dirusak. Harusnya apa yang bisa ambil dari bumi, yang bisa kita ambil kekayaan dari bumi ini untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi dirusak sehingga umatnya menjadi jauh daripada sejahtera. Lalu aspek lingkungan juga sama dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, antufsidu fil ardi mengandung makna membuat kerusakan di dalam segala aspek kehidupan. Jadi Bapak sama Ibu jangan aneh. Kalau orang sudah berpaling dari ketaatan kepada Allah, dia akan macevli, dia akan menghalalkan segala cara. Tidak ada lagi yang baik dalam pandangan dia. Ya, semua yang baik, semua yang tidak baik dianggap baik mereka. Ini yang pertama akibat dari tawallai. Yang kedua, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Wa tuqatti'u arhamakum. Saya ketika membaca tuqatti itu sampai begini. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan kata wa taqata'u arhamakum? Bapak sama Ibu, memutus itu bahasa Arabnya adalah qata'a yaqta'u. Memotong, qata'a yaqta'u. Saya potong nih, karena aqta'u, saya potong sesuatu. Jadi sebetulnya qata'a aja sudah mengandung makna. Memotong sudah mengandung makna memutus. Tetapi di ayat ini Allah tidak menggunakan kata taqata'u, melainkan Allah menggunakan kata wa tuqatti. Ini namanya wazannya itu wazan takti itu. Wazannya wazan takti itu. Artinya apa? Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Takti itu mengandung makna. Tufassilu wa tuqatti'u bisyiddah. Jadi bukan memutus Bapak sama Ibu. Tapi lebih daripada itu. Membuat terputus. Wis, luar biasa itu. Jadi bukan lagi memutus persaudaraan, bukan. Tapi dengan kreasi dan inovasi dibuat untuk menjadi terputus. Berarti ada unsur kreasi, ada unsur inovasi. Ada unsur bukan sengaja, gitu, tapi lebih daripada sengaja. Wah, melakukan upaya untuk memutus dengan sumber daya. Wah, kira-kira begitu. Takti. Digunakan kata takti. Wazan takti itu menunjuk pada syiddah. Menunjuk pada upaya penuh dengan kekuatan. Jadi inilah Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akarnya adalah karena berpaling dari ketaatan kepada Allah dan berpaling dari kebaikan, dari nilai-nilai kebaikan. Maka yang terjadi luar biasa. Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Para Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan dengan nilai silaturahim dalam ajaran Islam. Ini maksud saya ada dua hadis ini yang ingin saya coba ini. Hadis yang pertama itu, ini sudah sering kita mendengar, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ar rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus, yakni memutus silaturahim.
Berarti Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, ya bukan sekedar memutus silaturahim itu bukan sekedar apa ya perbuatan buruk gitu, tetapi lebih daripada buruk. Sampai-sampai orang yang memutus silaturahim itu ya akan dikunci dia. Nah, pintu surga akan dikunci sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Namun dalam konteks ini saya ingin mengajak Bapak sama Ibu mencermati yang hadis yang kedua nih yang warna biru. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sahih. Ini ada dua hal nih yang ditunjuk oleh hadis ini. Yang pertama adalah siapa orang yang membangun silaturahim, senantiasa dia ingin mengikatkan hubungan kasih sayang dengan sesama hamba Allah, maka akan mendapatkan dua benefit sekaligus. Benefit yang pertama adalah yun sa'alahu fi asari. Bisa kita artikan dengan umurnya juga berpeluang untuk panjang Bapak sama Ibu. Memang ada riset sosial ya, bahwa orang yang memiliki teman yang banyak itu, memiliki sahabat yang banyak, suka bergaul Bapak sama Ibu. Ya, ada pengajian, datang ke pengajian, rame-rame, ya kan? Ada kumpulan, datang, berdiskusi, thalabul ilmi. Bapak sama Ibu, orang yang suka berkumpul dalam kebaikan itu, Bapak sama Ibu, itu ternyata memiliki peluang hidup lebih luas, lebih lama dibandingkan dengan orang yang avoid of society. Dia nyingkur gitu, nggak mau bergaul dengan orang lain, dia apa mungkinnya rahasianya kenapa orang yang suka bersilaturahim itu memiliki peluang hidup yang lebih lama dibandingkan dengan orang yang tadi menyendiri. Apa kira-kira itu? Apa value-nya? Apa nilainya gitu? Saya ini hanya boleh jadi aja. Kira-kira seperti begini. Mungkin di sini ada dokter bisa memberikan penjelasan bahwa orang kalau misalnya saya lagi sakit, kalau kemudian apa saya tinggal di rumah sendiri aja. Bapak lagi sakit, lalu kita di rumah sendiri. Sakitnya sakit apa? Maaf ya, misalnya sakit gigi gitu. Itu rasanya sakit itu bisa menyeluruh itu. Aduh, kemana-mana kan itu kan dia sakit. Coba nyeri huntu, coba riet, coba itu, coba itu. Segala rupa karasa. Sakadap. Jadi ketika kita sedang sakit misalnya dan kita kemudian tinggal di rumah sendiri, sakitnya mungkin hanya satu gitu yang kita terasa. Tapi karena kita menyendiri, menyepi, akhirnya jadi segala rupa karasa gitu. Lain soal ketika kita bertemu sama teman, bertemu sama sahabat, apalagi bertemu sama kawan lama, Bapak sama Ibu, ketika kita bertemu dengan orang lain, sakit kita, riut, itu bisa hilang. Karena kita melihat ada orang lain yang punya penyakit lebih daripada kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin boleh bisa dikatakan begini, ion-ion negatif dari diri seseorang itu mungkin meletup gitu ya, keluar gitu, hilang gitu. Manakala kita bergaul. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Ayub satalahu fi rizkihi, Bapak sama Ibu. Jadi bersilaturahim itu ternyata menjadi sarana untuk mendapatkan rezeki. Saya belum lama membaca ini, apa namanya, tapi di internet. Hanya juga ada bukunya juga. Itu tuh, buku Anak Singkong. Siapa itu salah seorang ya, konglomerat, alhamdulillah muslim. Pak Siti itu kan. Nah, beliau membuat buku tadi, ya, kisah sukses anak singkong. Beliau berangkat dari tidak punya apa-apa, nah kemudian dia bisa menjadi, kata siapa, Pak Yusuf Kala, adalah satu
seorang muslim dari yang bukan muslim, yang terkaya di Indonesia. Nah, itu beliau menyebutkan ada 11, Bapak sama Ibu, ada 11 strategi. Nggak tahu saya kenapa beliau menyebut 11. Ada 11 strategi untuk sukses. Dan ketika saya baca pada strategi yang kelima itu adalah, ternyata modal untuk sukses itu bukan uang. Modal untuk sukses adalah jaringan. Jaringan pertemanan, jaringan persahabatan, yang kita sebut dalam istilah kita dengan silaturahim. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, benarlah sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat dari pendekatan sirah nabawiyah. Saya tadi mendengarkan Ustadz Dudi di awal ketika memberikan tamhid, membuka dengan kalimat bahwa silaturahmi itu adalah puncak daripada ajaran. Memang betul Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat apa kiprah baginda Nabi di Madinah. Madinah itu, kota Madinah adalah kota yang disebut dengan apa? Yasrib. Yasrib. Kemudian kota Madinah itu adalah kota yang sangat strategis. Bapak sama Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, insya Allah di sini semuanya, kemudian juga sudah ke Madinah. Kita menyebutnya Madinah itu dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar. Itu disebut Yasrib. Kota Madinah itu adalah kota yang sangat strategis karena menghubungkan jalur perniagaan antara Yaman di selatan dan Suriah di utara. Itu jalur Madinah. Bapak sama Ibu, kota Madinah adalah kota multi etnis dan kota multi religi. Hadirin rahimakumullah. Penduduk Madinah itu dulunya mayoritasnya adalah Yahudi. Mereka itu adalah warga imigran dari Palestina. Dari Palestina mereka datang ke situ, ke Madinah, ya karena apa? Tempatnya yang sangat strategis. Jalur perniagaan atau perdagangan dari Yaman dan Syria tadi. Mereka tinggal di situ, beranak, bercucu, beranak pinak. Lalu kemudian membentuk kelompok-kelompok, Bapak sama Ibu, membentuk suku-suku Yahudi itu. Membentuk suku-suku, banyak suku-suku. Mungkin dulu Bapak sama Ibu juga pernah membaca sejarah bahwa suku-suku yang banyak kaum Yahudi itu, kalau kita kita klasifikasikan dalam klan besar, dalam suku, kelompok suku yang besar, itu ada 3. 1, Bani Nadir. Yang kedua, Bani Qainuqa. Dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Nah, di samping Yahudi yang mayoritas, ada juga kaum Nasrani, Bapak sama Ibu. Ini kaum Kristiani ini mereka datang, kalau Yahudi tadi datang dari Yaman, dari Palestina, tapi kalau Kristiani mereka datang dari Yaman. Mereka datang dari Yaman, ya tinggal di situ, beranak, bercucu, bercicit, beranak pinak, lalu membentuk kelompok-kelompok, membentuk suku-suku yang banyak. Suku-suku yang banyak dari kaum Kristiani ini, kalau kita klasifikasikan menjadi 2. Yang besarnya, ada 2 klan besar. Satu adalah yang disebut dengan Aus, dan yang kedua disebut dengan Khazraj. Jadi kalau Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Sementara kaum Nasrani, ada Aus dan Khazraj. Ini Yahudi itu, mereka yang 3 klan besar itu, mereka nggak akur Bapak sama Ibu. Itu yang namanya Qainuqa sama Quraidah itu sering gesekan, sering berselisih. Perselisihannya mungkin karena aspek ekonomi, bisa karena aspek kekuasaan, ingin jadi kepala desa, kira-kira seperti itu. Atau bahkan karena urusan wanita, kira-kira seperti itu. Terjadi pergesekan, perselisihan.
bahkan terjadi pertempuran. Demikian pula kaum Kristiani. Kaum Kristiani yang Aus dan Khazraj, mereka juga sama, bergesekan, berselisih, bergesekan, berfriksi, dan kemudian bahkan terjadi pertempuran di antara mereka. Yang ngenes lagi, yang lebih ini lagi itu adalah bahwa Yahudi Quraidah itu bersekutu dengan Nasrani Aus, dan Qainuqa bersekutu dengan Nasrani Khazraj. Jadi dari kaum Yahudi bersekutu dengan sebagian dari kaum Kristiani, demikian pula sebagian kaum Yahudi beraliansi dengan kaum Kristiani yang lain, dan mereka bergesekan. Ditambah lagi pergesekan Yahudi dan Arab yang datang dari Mekah. Dalam hal ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang hijrah ke Mekah. Bapak sama Ibu, maka multi etnis, multi ras, multi bahasa, dan multi religi, hadirin rahimakumullah, dalam situasi yang sangat rentan secara sosial itu, baginda Nabi Muhammad SAW melalui apa yang disebut dengan Piagam Madinah, dalam bahasa Arabnya disebut Sahifatul Madinah. Nabi Muhammad menggagas itu. Itu berangkat dari ajaran beliau tentang silaturahim. Saya membaca sebuah buku, saya tulis di situ, Fiqh Tasamuh fi al-Fikril Arabi al-Islami, yang ditulis oleh Abdul Hussein Sya'ban. Itu beliau menyebutkan bahwa Piagam Madinah itu adalah merupakan mercusuar dari silaturahim. Jadi apa itu, apa perwujudan silaturahim yang paling utopis, yang paling tinggi, itu kata beliau adalah Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Ini dalam legasi atau dalam warisan peradaban dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, ada buku yang kedua yang ditulis oleh Ustadz Yusuf Al-Qaradawi. Namanya adalah Ghairul Muslimina fil Mujtama' al-Islami. Kalau bahasa kitanya, non-muslim di dalam lingkungan masyarakat Islam, kira-kira seperti itu. Apa kata Ustadz Yusuf Qaradawi? Baginda Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah itu bersahabat, berkawan dengan kaum yang berbeda agama. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad suka menyapa tetangganya yang berbeda agama. Baginda Nabi bahkan kalau mendengarkan ada yang sakit, beliau kunjungi tanpa melihat latar belakang agamanya. Kemudian ada yang menarik itu, bahwa suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan para sahabat itu menyaksikan ada serombongan orang yang sedang mengusung jenazah. Nabi Muhammad sedang duduk, lalu beliau berdiri. Beliau berdiri, tanda hormat kepada orang yang sedang jenazah yang sedang diusung. Begitu Nabi sudah berdiri, ada sahabat yang memberitahukan, ya Rasulullah, itu Yahudi, al-mayyit itu Yahudi, mayatnya itu adalah seorang Yahudi. Baginda Nabi Muhammad tidak duduk lagi, beliau bahkan memberikan ibrah kepada sahabat. Betul dia Yahudi, tapi bukankah dia juga adalah manusia seperti kita? Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki silatul rahim itu bahkan lintas suku, lintas bahasa, dan bahkan terhadap siapapun, sepanjang mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin Bapak sama Ibu jangan-jangan mungkin baru mendengarkan, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki seorang sekretaris dari kalangan Yahudi. Sekretaris pribadinya dari kalangan Yahudi.
mereka itu dia itu dari suku Bani Nadir. Nah, setelah ada piagam Madinah, kemudian seluruh suku itu mereka berkomitmen kecuali Bani Nadir. Karena Bani Nadir mereka tidak komitmen pada piagam Madinah yang isinya itu ada 5, 3 diantaranya, 1, kebebasan beragama, yang kedua, nah, ya artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama. Kemudian yang kedua, menganggap setiap orang itu setara di hadapan hukum, apapun agamanya. Dan yang ketiga adalah toleransi. Bapak sama Ibu, ini Bani Nadir ini tidak komitmen pada nilai piagam Madinah tadi. Maka akhirnya diusir oleh warga Madinah itu. Nah, pada saat Bani Nadir itu diusir, nah ini sekretaris Nabi itu dari kalangan Bani Nadir. Nah, oleh Nabi kemudian diganti. Diganti dengan siapa sekretaris baginda Nabi? Namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Sabit. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata baginda Nabi juga punya sahabat yang sangat dekat. Dari kalangan Rabi itu pendeta Yahudi. Namanya siapa ya? Mukhairik. Itu namanya itu. Nah, pada tahun kedua Hijriyah terjadi penyerbuan oleh kaum kafir Quraisy ke Mekah. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menghadang di Uhud. Itu waktu perang Uhud. Bapak sama Ibu, ini sahabat Nabi yang Rabi itu, yang dari pendeta itu, dia ikut perang. Karena dia merasa bukan saja sebagai sahabat Nabi Muhammad, tapi dia merasa terancam sebagai warga Madinah. Dia ikut perang. Dan lucunya itu adalah sebelum perang itu, ya sebelum berangkat ke medan perang, dia itu berwasiat kepada baginda Nabi, sekiranya saya mati, maka seluruh harta, karena dia itu kebetulan Rabi tapi juga seorang yang sukses secara ekonomi, memiliki perkebunan. Itu perkebunannya itu sangat luas sekali di sepanjang jalan Madinah itu. Nah, sebelum berangkat ke medan tempur, dia memberikan amanah bahwa kalau saja mati, maka hadirin rahimakumullah, dia mengatakan harta kekayaannya itu akan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ini terakhir ya, kita melihat dari bingkai sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan Nasrani itu ada satu kelompok namanya Bani Najran. Nah, dari Bani Najran. Ini kelompok Nasrani ini memiliki cara ibadah yang hampir dekat dengan kita umat Islam. Ya, mereka ada seperti gitu, ada seperti rukunya, ada seperti sujudnya, kira-kira begitu. Lalu cuma bedanya ya salah satu diantaranya adalah kita menghadap ke arah barat, sementara mereka ke arah timur. Hadirin rahimakumullah. Nah, ceritanya singkat kata, ini dari Bani Najran ini ada 14 orang tokoh yang datang ke Madinah, ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu nyampe di Madinah, baginda Nabi habis selesai menunaikan sholat asar. Lalu setelah Nabi selesai sholat asar, mereka ini begitu datang, mereka ingin melakukan ibadah, ya versi mereka tentunya itu dekatlah dari tempat Nabi barusan sholat gitu. Ada seorang sahabat yang ingin melarang gitu kan, terlalu mendekati gitu. Oleh Nabi dicegah, jangan, biarkan. Bahkan setelah kemudian mereka selesai menunaikan ibadah, Nabi mengundang mereka yang 14 orang itu, lalu kemudian Nabi membuat semacam perjanjian, kesepakatan perjanjian untuk saling melindungi, ya Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini adalah sirah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sedemikian indah ajaran Islam tentang silaturahim, bahwa tadi hablum minallah dan hablum minannas, bahwa memelihara hubungan dengan Allah pada satu sisi, dan pada sisi lain adalah memelihara hubungan dengan sesama manusia siapapun dia. Maka dua ikatan ini, dua hubungan ini harus integrated di dalam diri kita. Mohon izin yang terakhir Bapak sama Ibu, ini
Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan praktis kepada kita. Bagaimana cara kita membangun silaturahim. Yang pertama, balu arhamakum walau bisalam. Bapak sama Ibu biasakan kita untuk saling menyapa di antara kita, walaupun hanya dengan ucapan salam. Just to say, Assalamualaikum. Ya, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita mengucapkan salam. Walaupun kita menyapa di media sosial, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Intinya adalah salam di sini itu doa, saling mendoakan. Kita biasakan untuk menggunakan HP kita, Bapak sama Ibu. Begitu kemudian ada orang, kita doakan. Doanya bermacam-macam, silahkan. Doa kebaikan. Ya, kita ingin beliau sehat, kita ingin beliau kuat, kita ingin beliau sehat dari penyakit, ingin sembuh, ingin sukses. Ya, kita doakan. Balu arhamakum walau bisalam. Say please assalam. Ya, kuatkan persaudaraan walaupun hanya dengan menyebutkan dengan doa. Ini yang pertama, Bapak. Yang kedua, Ibu, baginda Nabi berwasiat kepada kita, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladzi idza quti'at rahimuhu wa shalah. Yang namanya bersilaturahim itu bukan sekedar kita berjabat tangan, Bapak sama Ibu. Ya kita bersilaturahim, wah kumpulan lalu berjabat tangan. Kata Nabi, hakikat silaturahim itu bukan itu. Apa itu hakikatnya? Hakikatnya adalah manakala kita melihat ada gejala kertakan di antara dua sahabat kita. Manakala kita melihat ada gejala kertakan di antara dua teman kita. Manakala kita melihat ada gejala kertakan di antara tetangga kita. Baginda Nabi kemudian menyatakan, al-wasilul ladzi idza quti'at rahim wasalah, segera ambil langkah untuk merapatkan kembali. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa kurang pemaintan. Ieu lamun katingali aya nu naonnya tos ngawitan lahnya rada katinggalna teh rada kirang sae gitu. Teu mayuna Bapak sama Ibu geus mulai saling tulang tongong gitu. Nah, kita jangan tong dihidan. Segera ambil langkah untuk bisa merapatkan kembali. Ini yang kedua. Yang ketiga, manakala kita sudah melihat gitu, memang sudah fakta, ya udah fenomena, udah nyata kelihatan perseteruan. Wah, kalau tadi kan gejala gitu. Gejala kertakan. Kalau ini sudah berseteru gitu loh. Nah, sudah berseteru, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 mengamanatkan. Wa aslihu baina akhwaikum. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, ambil langkah-langkah. Langkah 1000 istilahnya. Untuk apa? Untuk mendamaikan di antara mereka. Lalu yang keempat, nah ini Bapak sama Ibu. Para alim ulama menyebut apa sih sebetulnya hakikat daripada silaturahim? Bapak sama Ibu, kata para alim ulama, hakikat dari silaturahim itu adalah menunjukkan kepedulian, menajamkan kepedulian, menguatkan kepedulian kita, Bapak sama Ibu. Untuk apa? Untuk membantu yang lemah di antara kita. Jangan membiarkan saudara dalam keadaan lemah, yang terus tambah lemah dan tambah. Ambil langkah untuk kita berdayakan. Nah, ini ada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Nabi menyatakan begini, kalau Anda melihat ada orang yang Anda bertemu dengan orang yang tidak dikenal gitu, tapi kelihatan dia tuh lemah gitu secara ekonomi, lalu kemudian kita bantu dia, Bapak sama Ibu. Ketika kita membantu orang yang kita temukan di jalan, yang kita tidak kenal, ya, tapi kita tahu bahwa dia mustadafin, lalu kemudian kita bantu, kata baginda Nabi, sedekah itu menjadi satu sedekah. Tapi kalau ada teman kita, ada sahabat kita, ada kerabat kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang dalam keadaan butuh, Bapak sama Ibu, lalu kemudian kita bantu, baginda Nabi menyebut sintani, laka sintani, kamu akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala yang pertama adalah dari sedekah, engkau telah bersedekah.
Dan pahala yang kedua adalah karena engkau telah mengikat silaturahim. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat terakhir nih, yang kelima, hadirin rahimakumullah, dan sekaligus ini mengakhiri talabul ilmi, kesempatan kita nyari ilmu pada malam hari ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat mulai ayat 10 sampai dengan ayat 12. Allah mengamanatkan ada 6 tindakan yang harus dihindarkan oleh kita. Sebisa-bisa kita menghindari 6 perbuatan ini. Sebisa-bisa jangan sampai ada kecenderungan menjadi tradisi gitu loh. Hindari betul. Wah, jauh kalau jadi tradisi. Apa itu yang 6 perbuatan itu? Yang pertama adalah yaskhar qaumun min qaumin. Menghina terhadap keberadaan orang lain. Bapak sama Ibu, orang yang menghina itu kan dia sedang menurunkan derajat. Padahal manusia itu derajatnya tinggi di hadapan Allah karena Allah yang menciptakan. Kalau kita menghina orang itu sebetulnya kita sedang menghina penciptanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan ma yasha, dikehendaki oleh Allah. Ada yang dibikin jasmaninya sempurna, ada yang dibikin kurang sempurna. Maka ketika kita menghina hamba Allah itu sama dengan kita menghina ciptaan Allah, menghina kreasi daripada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan pula kemudian kita mencela. Sebetulnya mencela itu turunan daripada menghina. Yashar itu menghina, mendegradasi. Kalau talmizu itu mencela gitu. Mencela itu adalah menunjukkan kelemahan atau kekurangan seseorang. Hadirin rahimakumullah, maka kita harus hati-hati ketika kita misalnya di dalam organisasi melakukan kritik. Nah, apa bedanya kritik dengan mencela? Padahal sama-sama. Kritik itu menunjukkan kelemahan, menunjukkan lemahnya, menunjukkan kurangnya. Bedanya, ya kalau kritik bagus, yaitu kritik itu menunjukkan kelemahan dalam konteks untuk memperbaiki. Tapi kalau talmizu, menjelaskan, menyebut kelemahan seseorang itu dengan maksud untuk merendahkannya. Nah itu jangan sampai ada. Wala talmizu anfusakum. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya wala tanabazu bil alqab. Aduh, luar biasa indahnya ajaran Islam. Jangankan menghina, jangankan mencela, ya sekedar berkata-kata, memanggil saja namanya, jangan dengan gelar-gelar yang bisa menyakiti hati. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian ada lagi yang berikutnya, itu yang ketiga, yang keempat. Jangan sampai suudzon. Jangan sampai kemudian buruk sangka. Jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita nyari kesalahan orang lain, pasti bakal menemukan. Karena manusia adalah tempatnya hilaf dan salah. Nah, 6 perbuatan ini, 6 tindakan ini, ya surat Al-Hujurat, mulai ayat 10 sampai dengan ayat 12 atau 13. Ini kita cermati betul, Bapak sama Ibu. Insya Allah, 5 poin ini adalah langkah praktis untuk merawat silaturahim. Mudah-mudahan dengan kita melakukan telaah terhadap Al-Quran surat Muhammad ayat 22-23 dan kemudian dilengkapi dengan sirah baginda Nabi Muhammad SAW dan anjuran dari baginda Nabi dengan 5 langkah praktis untuk membangun silaturahim ini, Bapak sama Ibu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, ilham bagi kita dan menjadi ibrah pelajaran yang menuntun kita untuk menjadi hamba Allah yang mampu menebarkan cinta dan kasih sayang, saling melindungi terhadap sesama makhluk Allah, mengajak makhluk Allah di dalam kebaikan, dan bersama-sama kita ingin membangun persahabatan, pertemanan, dan kekeluargaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustadz Irsyad, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lihaza wa astagfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.